Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang tentunya mudah-mudahan saya doakan kalian sehat semua, terutama mudah-mudahan kalian sukses selalu, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini yang semakin seru dan sangat menegangkan, apalagi ketika Bu Farah memarahi Nana dan Dewa. Oke ya guys, kita langsung aja ke pembahasan, dimana di situ ada Bu Farah yang di situ bersama Dewa dan Nana, dimana Dewa dan Nana untuk meminta atas tuntutannya tidak dilanjutkan. Namun Bu Farah yang tetap kekeh jikalau tuntutan itu akan dilanjutkan, karena dirinya memang benci terhadap Nana yang selama ini telah menghilangkan Junior. Namun Dewa yang ada di situ yang tidak bisa berbuat apa-apa, Dewa pun menjawab, oke gak apa-apa, saya akan membuktikan jikalau Nana tidak bersalah. Akhirnya Dewa dan Nana pun pergi dari tempat Farah untuk mencari bukti jikalau Nana tidak bersalah. Singkat cerita, Dewa pun pergi ke tempat di mana Nana yang bersama Fajar di situ untuk mencari orang yang telah memfoto atau memvideo Nana dan bersama Fajar. Dan singkat cerita, akhirnya Dewa pun menemukan orang itu. Lalu orang itu ditanya oleh Dewa untuk menjadi saksi. Akhirnya orang itu siap bersaksi jika semua yang terjadi terhadap Nana dan Fajar itu tidak bersalah. Akhirnya Dewa pun memvideo orang itu untuk bersaksi bahwa kejadian itu tidak sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh Bu Farah terhadap pengacaranya. Akhirnya Dewa dan Nana pun mempunyai bukti jikalau dirinya tidak bersalah. Di sisi lain, Lia yang telah merasa gak enak oleh Tante Merlin atas hilangnya uang yang sebesar 5 miliar yang dikasih oleh Nek Ratu terhadap Fajar. Lalu ketika hilangnya dikarenakan Lia ada di situ, bahkan Tante Merlin sudah melaporkan ke kantor polisi jikalau uang itu hilang oleh gara-gara Lia. Akhirnya Lia pun mencari uang untuk mengganti semua uang itu. Namun akhirnya Lia pun mendapatkan uang itu untuk menggantinya. Lalu uang itu yang sebesar 5 miliar dikasihkan terhadap Fajar dari Lia. Namun Fajar pun merasa heran atau kaget. Fajar pun menanya terhadap Lia, kamu dapat dari uang mana? Lia pun menjawab, ada aja, pokoknya yang penting saya bisa mengadakan uang sebesar ini atau bisa mengganti uang yang telah hilang itu. Di sisi lain, semalam yang si Kelvin mau menabrak si Alia, akhirnya Kelvin pun melanjutkan untuk menabrak si Alia. Namun ujung-ujungnya si Kelvin malah menabrak si Priska. Bahkan si Kelvin pun sempat ngobrol bersama si Alia jikalau dirinya sewaktu di penjara dia ngobrol dengan Pak Nopal. Si Alia pun kaget karena dia pun kenal dengan Pak Nopal. Ternyata Pak Nopal itu adalah ayahnya si Alia. Maka dari itu Kelvin pun gak jadi mencelakai Alia karena si Kelvin dan Pak Nopal sudah perjanjian sewaktu di dalam penjara. Di sisi lain, Dewa yang telah menemukan bukti atas hilangnya Junior waktu dulu, dan ternyata yang menculik Junior itu selama ini adalah si Priska, yang dimana sewaktu itu Dewa waktu di rumah sakit yang menemukan Junior, dari mana Junior itu dibawa oleh seseorang wanita yang memakai kerudung kacamata hitam. Ternyata awal ketemunya jikalau itu adalah si Priska itu dari kacamata. Lalu si Pasha yang mengetahui jikalau kacamata itu adalah milik si Priska, dan akhirnya sekarang ketahuan jikalau selama ini yang telah menculik Junior adalah si Priska. Kemudian Dewa pun dan Nana melaporkan terhadap polisi jikalau yang menculik Junior adalah si Priska. Maka dari itu si Priska pun malam ini akan tertangkap basah oleh kepolisian, bahkan sekaligus dimasukkan ke dalam penjara. Namun si Priska yang telah
ditabrak oleh si Kelvin. Priska pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan soal penangkapan si Priska ditunda dulu karena si Priska lagi keadaan sakit gara-gara tertabrak oleh si Kelvin. Maka dari itu jangan terlewatkan sinetron buku harian seorang istri di malam ini yang sangat semakin seru ya guys. Apalagi kalau sudah melihat kebahagiaan Nana dan Dewa, Fajar dan Lia. Terutama kalau bahagianya kalau melihat para penjahat sudah tertangkap basah oleh aparat kepolisian. Oke guys, sampai di situ aja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pola loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.